basic untuk Anda bisa jadi berkat buat lingkunganmu. Anda harus berhasil dulu di dalam keluarga. Itu sebabnya ketika Roh Kudus memenuhimu, Kisah Rasul 1:8, maka kamu akan jadi saksi di Yerusalem, bicara keluarga, Samaria, bicara tempat pekerjaan, sampai kepada ujung-ujung bumi. Kalau kita semua sedang dengan sebuah judul khotbah pada pagi hari ini, saya mau sampaikan dengan tema keluarga yang sehat. Semua orang ingin memiliki rumah tangga yang sehat, hidup yang sehat, rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Namun masalahnya kebahagiaan tidak pernah datang secara otomatis. Kesehatan tidak pernah datang begitu saja. Kita harus persiapkan dan kita perlu bayar harga demi menyambut sebuah kebahagiaan, demi menyambut sebuah kesehatan. Sebab dalam hidup ini, saudara sadar atau tidak sadar, kita selalu disibukkan atau direpotkan dalam dua hal. Yang pertama, Anda sibuk prepare yourself, mempersiapkan diri, atau Anda sibuk repairing yourself, memperbaiki diri. Sekali lagi, dalam hidup ini kita selalu direpotkan, kita disibukkan dalam dua hal. Yang pertama, Anda sibuk prepare yourself, mempersiapkan diri, atau Anda sibuk repairing yourself, memperbaiki diri. Orang yang sibuk mempersiapkan diri akan membuka pintu peluang keberhasilan datang dalam hidupnya. Namun bagi mereka yang tidak sibuk mempersiapkan dirinya, akan membuka pintu peluang kegagalan datang dalam hidupnya. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki rumah tangganya kembali. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki bisnisnya kembali, kesehatannya kembali, karirnya kembali. Anda gagal bukan karena Anda bodoh. Anda gagal karena Anda kurang persiapan. Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil karena Anda matang persiapan. Orang yang matang persiapan cenderung berhasil. Orang yang minim persiapan cenderung kurang berhasil. Semua orang suka dengan namanya sehat, karena sehat memang menguntungkan. Untung bagi diri sendiri dan untung bagi orang lain. Kalau rumah tanggamu sehat, bukan cuma engkau bahagia, tapi anak-anakmu ikut bahagia, pasanganmu ikut bahagia. Namun sebaliknya, sakit selalu merugikan. Sakit itu merugikan dirimu dan merugikan orang di sekitarmu. Namun ironisnya, kita seringkali kurang menghargai untuk menjaga kesehatan rumah tangga kita. Ketahuilah bahwa kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak pernah hargai. Sekali lagi saya ulangi, ketahuilah bahwa kita akan kehilangan apa saja yang tidak pernah kita hargai. Kalau Anda nggak pernah menghargai kerjaanmu, Anda akan kehilangan kerjaan. Kalau Anda nggak pernah menghargai kesehatanmu, Anda akan kehilangan kesehatanmu. Kalau Anda nggak pernah menghargai pasangan hidupmu, Anda akan kehilangan pasangan hidupmu. Kalau Anda nggak pernah menghargai anakmu, Anda akan kehilangan anakmu. Indonesia pernah tidak menghargai batik. Akibatnya Malaysia mau hak patenkan batik Indonesia, kebakaran jenggot. Sejak saat itu Indonesia mempersyaratkan setiap hari Jumat wajib pakai batik. Kalau Anda nggak pernah menghargai rumah tanggamu, Anda akan kehilangan rumah tanggamu. Dan biasanya orang menyesal ketika kehilangan mereka. Awalnya emosi, awalnya suka marah-marah. Tapi begitu Anda kehilangan, Anda baru merasakan penyesalan. Itu sebabnya penting di sini untuk kita menghargai yang namanya keluarga kita. Bapak Ibu Saudara semua, keluarga yang sehat akan melahirkan pekerjaan yang sehat. Pekerjaan yang sehat akan melahirkan kota yang sehat. Kota yang sehat akan melahirkan bangsa yang sehat. Sebaliknya, keluarga yang sakit akan melahirkan pekerjaan yang sakit. Pekerjaan yang sakit akan melahirkan kota yang sakit. Kota yang sakit akan melahirkan bangsa yang sakit. Kalau keluargamu bagus, bahagia, rukun, maka pekerjaan akan terus berkembang. Bisnis akan terus maju. Tapi kalau keluargamu berantakan, pekerjaan terganggu, kesehatan terganggu. Makanya penting Anda tidak akan pernah bisa punya pekerjaan yang berhasil kalau rumah tanggamu gagal. Anda tidak akan pernah punya pekerjaan yang kau bisa nikmati kalau rumah tanggamu nggak bahagia. Kalau rumah tanggamu bahagia, pasti pekerjaanmu berkembang secara otomatis. Itu sebabnya sebelum Daud diurapi di bangsanya, dia diurapi dulu di kotanya.
Sebelum Daud diurapi di kotanya, dia diurapi dulu di keluarganya. Sebelum Daud dipakai di bangsanya, dia dipakai dulu di kotanya. Sebelum Daud dipakai di kota, dia dipakai dulu di keluarganya. Kita nggak akan pernah dipakai di organisasi, di kota dan bangsa, kalau kita sendiri tidak pernah jadi berkat bagi istri, suami, dan anak-anak kita. Bagi orang tua kita, omong kosong. Basic untuk Anda bisa jadi berkat buat lingkunganmu, Anda harus berhasil dulu di dalam keluarga. Itu sebabnya ketika Roh Kudus memenuhimu, Kisah Rasul 1:8, maka kamu akan jadi saksi di Yerusalem, bicara keluarga, Samaria, bicara tempat pekerjaan, sampai kepada ujung-ujung bumi. Tuhan mau untuk kita menjaga dan menghargai, mengutamakan keluarga lebih penting dari segala-galanya. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.